kasih Bu. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Tentu saja ada, Bu. Kebetulan hari ini saya sedang tidak ada jam pelajaran. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, terima kasih. Begini Bu, sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita dengan Ibu. Namun, saya belum menemukan orang yang tepat untuk mengerti saya. Jadi saya berpikir Ibulah orang yang tepat untuk membantu saya. Baik, Bu. Semoga saya bisa membantu Ibu ya. Sebelum memulai diskusi ini, kira-kira apa yang akan menjadi tujuan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Ingin menemukan solusi permasalahan saya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk membantu Ibu dalam menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang coba Ibu Ningsi ceritakan apa yang terjadi. Begini Bu, akhir-akhir ini saya mengajar di kelas 8B. Murid-murid di kelas tersebut tampaknya kurang bersemangat dalam belajarnya. Mengapa Ibu bisa berpikir bahwa siswa Ibu di kelas 8B semangat belajarnya menurun ketika Ibu mengajar di kelas 8B? Bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, pada saat saya mengajar di kelas 8B, mereka sangat kurang respon, cenderung pasif. Jadi saya merasa diamnya mereka ini sebenarnya sudah paham atau belum dengan materi yang saya sampaikan. Karena mereka tidak ada respon. Selain itu, Bu Ningsi, apakah ada lagi permasalahan lainnya selain siswa itu pasif atau tidak aktif di kelas? Apakah masih ada permasalahan lainnya? Selain itu juga dari segi interaksinya antara guru dan murid juga itu sangat berkurang. Mungkin karena mereka belum terlalu mengenal saya, karena saya baru saja menggantikan Ibu Ima mengajar kelas 8. Oh, jadi begitu ya Bu permasalahannya. Jadi saat ini usaha apa saja yang sudah Bu Ningsi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya yakin Ibu pasti sudah melakukan usaha untuk mengatasi permasalahan murid yang pasif serta kurang interaksi di kelas. Supaya anak-anak menjadi lebih aktif, apa saja yang sudah Bu Ningsi lakukan? Sudah Bu, supaya mereka lebih semangat, pertama-tama saya arahkan mereka untuk membuat yel-yel di dalam kelas, kemudian memberikan apresiasi atau reward pada murid yang aktif, melaksanakan diskusi kelompok sesuai minatnya, serta tanya jawab bersama murid. Selain itu pula, saya akan mencoba berbagai model pembelajaran supaya anak-anak mungkin lebih banyak lagi dalam bergerak serta mengeksplorasi kemampuannya masing-masing. Wah, sebenarnya sudah baik Bu Ningsi apa yang sudah Ibu lakukan. Kemudian apakah masih ada usaha lain yang Ibu lakukan selanjutnya? Saya berusaha supaya murid mengenal saya. Itu yang terlebih dahulu. Saya juga berusaha mengajar dengan semangat, tidak membosankan, serta lebih akrab dengan mereka dengan cara bertanya hobi, alamat, cita-cita, agar saling mengenal satu sama lainnya. Memperlakukan murid dengan hormat, berusaha bersikap baik. Mungkin ada juga yaitu seperti mengajar dengan penuh semangat. Wah, semua yang sudah Ibu Ningsi lakukan itu sudah sangat baik, Bu.
Cuma mungkin hasilnya belum maksimal ya Bu. Baik, apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan supaya anak murid Ibu di kelas itu menjadi lebih aktif? Rencana saya memperbanyak diskusi kelompok di kelas dan adanya permainan. Dengan demikian di situ mungkin siswanya lebih aktif. Nah, apa yang sudah Bu Ningsi sampaikan kepada saya tentang usaha-usaha yang sudah Bu Ningsi lakukan itu semuanya sudah cukup baik. Nah, sekarang untuk menunjang semua usaha yang sudah Bu Ningsi lakukan itu, menurut Bu Ningsi, apa kelebihan dari diri Bu Ningsi? Artinya kelebihan yang ada di dalam diri Bu Ningsi sehingga bisa menunjang usaha yang sudah Ibu lakukan di kelas supaya anak menjadi lebih aktif. Saya merasa saya bisa mencairkan suasana di kelas dengan bercanda, tetapi bukan melawak. Saya akan menceritakan cerita lucu yang saya selipkan hal positif agar anak-anak merasa senang dan tidak tegang lagi. Selain itu juga mungkin saya juga harus lebih belajar lagi meningkatkan kompetensi diri. Wah, menarik sekali Bu. Kelebihan yang Ibu Ningsi miliki ya. Kalau dipikir-pikir ya Bu, tidak semua orang bisa membuat muridnya itu merasa senang, kemudian bisa membuat muridnya merasa tersenyum. Hal ini tentu akan membuat murid itu menjadi lebih bersemangat di kelas. Kemudian, selain itu Bu, untuk meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri Bu Ningsi, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya mengikuti seminar, baik itu daring maupun luring. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di situ. Jadi untuk menunjang kompetensi saya nantinya di kelas. Selain itu, saya juga dapat menumbuhkan kemampuan saya dalam mengambil keputusan yang mungkin lebih baik lagi, serta mungkin kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah, serta dapat juga termotivasi dalam meningkatkan kemampuan kerja di sekolah. Baik, benar sekali Bu Ningsi. Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, saya sangat mengapresiasi hal tersebut ya Bu. Nah, ternyata memang saat ini kita harus mengembangkan kompetensi diri kita Bu. Tadi saya menyimak bahwa Bu Ningsi ini akan lebih banyak melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok dan akan melakukan berbagai macam permainan. Nah, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian bagaimana cara Bu Ningsi itu mengatur kelompoknya? Kemudian permainan yang akan dilakukan itu permainan yang seperti apa? Saya berencana akan mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan kesiapan belajar, gaya belajar, dan mungkin juga minat yang sama, sehingga mereka akan lebih semangat lagi dalam belajar karena memiliki kebutuhan belajar yang sama. Sebelum itu juga saya harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid saya. Wah, kalau demikian pengelompokannya itu berdasarkan
minat belajarnya, kemudian gaya belajarnya, kemudian kesiapan belajarnya. Berarti itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ningsih. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi berarti kita dapat menerapkan diferensiasi prosesnya, kemudian diferensiasi produknya, atau diferensiasi kontennya. Begitu, Bu. Jadi anak itu akan lebih bersemangat karena dia memiliki kebutuhan belajar yang sama. Nah, kemudian bagaimana untuk permainan di kelas yang akan Bu Ningsih terapkan? Rencana saya akan menerapkan permainan secara berkelompok, misalnya disertai gerak dan lagu, permainan kata, dan juga ada permainan bercerita, dan masih banyak lagi yang bervariasi lainnya. Sebenarnya permainan yang akan Bu Ningsih laksanakan itu sudah sangat menarik ya, Bu. Nah, dengan adanya permainan secara berkelompok, murid akan memiliki sikap gotong royong, kemudian berkebinekaan global juga, Bu. Nah, sesuai dengan apa yang pemerintah kita inginkan, bahwa murid kita itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, gotong royong dan berkebinekaan global ini juga termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mewujudkan rencana ini, Ibu Ningsih sudah berkoordinasi dengan siapa saja? Saya akan berkoordinasi dengan wali kelas terlebih dahulunya, agar dapat membantu saya mendorong serta memotivasi murid agar rajin belajar. Dapat mewakili sebagai orang tua di kelas dan dapat juga membantu kecerdasan murid di kelas. Baik, jadi nanti Bu Ningsih akan berkoordinasi dengan wali kelas siswa 8B ya, Bu ya. Menurut Bu Ningsih, kira-kira bagaimana sih tanggapan dari wali kelas siswa 8B? Saya berpikir mungkin wali kelas akan setuju dengan rencana saya. Baik, berarti Bu Ningsih sudah yakin ya, Bu, dengan tanggapan wali kelas siswa 8B bahwa nanti wali kelasnya akan menyetujui. Tadi kan Ibu sudah berencana, berarti Ibu sudah berkomitmen ya. Nah, supaya komitmen yang akan Ibu laksanakan berjalan lancar, kemudian sesuai dengan harapan. Nah, komitmen seperti apa sih yang akan Bu Ningsih jalankan? Saya akan mencoba disiplin diri dalam segala hal, selalu membimbing murid dengan peduli dan ikhlas, serta menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan komunikasi yang intensif kepada semua pihak. Baik, Bu Ningsih, tadi saya sudah mendengar bahwa Ibu akan menjalankan beberapa komitmen ya, Bu ya. Komitmen tadi saya sudah mendengar bahwa Ibu akan disiplin diri, kemudian Ibu akan membimbing murid dengan peduli dan ikhlas, kemudian mencoba menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, serta komunikasi yang intensif kepada semua pihak. Nah, selain itu, komitmen seperti apa lagi yang akan Bu Ningsih laksanakan? Saya akan berusaha menjadi panutan bagi peserta didik agar murid dapat menerapkan nilai karakter yang baik. Saya selalu berusaha juga dalam menguasai materi agar pembelajaran yang saya sampaikan mudah dipahami oleh murid. Saya juga berusaha dalam menyiapkan administrasi mengajar
agar dalam tujuan pembelajaran menjadi lebih jelas dan terukur. Selain itu juga, mungkin saya akan menjadi guru yang humoris agar dapat disukai peserta didik, serta berusaha lebih inovatif lagi, Bu. Bagus, Bu Ningsih. Nah, itu artinya Ibu tadi kan sudah menyusun program, kemudian menyusun strategi, kemudian Ibu juga akan berkoordinasi, kemudian tadi Ibu juga sudah berkomitmen. Nah, semua itu saya pikir sudah sangat baik semua ya, Bu. Nanti hanya Ibu Ningsih tinggal laksanakan saja. Nah, semoga apa yang sudah Bu Ningsih lakukan itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang Bu Ningsih harapkan. Begitu ya, Bu ya? Terima kasih ya, Bu. Ibu telah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Baik, Bu. Sama-sama. Nah, sekarang dari diskusi kita hari ini, apa yang Bu Ningsih rasakan? Cerita-cerita apa yang Bu Ningsih rasakan? Saya merasa lega, Bu, karena saya dapat menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi selama ini. Akhirnya saya bisa mencurahkan isi hati yang saya rasakan selama ini, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Maaf sudah menyita waktu istirahat Ibu. Alhamdulillah kalau Bu Ningsih sekarang sudah lega. Nah, sebenarnya dari awal pembicaraan kita tadi, Bu, tentang permasalahan Bu Ningsih itu, rencana, kemudian tindakan, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi, serta tadi sudah ada komitmen yang akan Ibu laksanakan. Sebenarnya itu semua merupakan solusi dari permasalahan Ibu Ningsih sendiri loh. Jadi dalam hal ini saya hanya membantu menggali apa yang sebenarnya kekuatan atau kelebihan dari Bu Ningsih itu sendiri. Dan ternyata memang Bu Ningsih banyak sekali memiliki potensi dan kelebihan yang ada di dalam diri Bu Ningsih, sehingga Bu Ningsih pada hari ini bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Ningsih hadapi. Wah, ternyata saya baru menyadarinya. Dengan begitu, saya dapat menggali potensi yang saya miliki untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu. Bu Ningsih, sama-sama ya, Bu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini akan bisa lebih bermanfaat. Semoga untuk Bu Ningsih sukses ke depannya, kemudian murid di kelas 8B-nya menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat ketika belajar bersama Bu Ningsih.